Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HMPS MBS UIN Surakarta. Di segmen podcast Ngofilah, ngobrol ekonomi dan bisnis syariah. Enaknya ya sambil ngofilah, ngobrol fikih muamalah. Bersama saya Ahmad Ngilman Nasuha. Dan tentunya saya bersama dengan narasumber yang luar biasa dan juga dosen manajemen bisnis syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Beliau juga penulis dan ketua bidang Kominfo Happy Trend Solo Raya. Beliau Bapak Asep Maulana Rohimat. Pagi Pak. Ya, selamat pagi Mas Wilman. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kita selalu sehat ya. Ya, Temani kopi nih, ya kan? Iya, iya. Kita seger-seger pagi-pagi. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Untuk suasana pagi hari ini gimana Pak menurut Bapak? Ya, alhamdulillah suasana tenang ya. Kita di Taman Literasi Febi nih ya. Iya. Nah, di samping Jujugan Cafe, kita juga sambil ngopi. Nah, bersama Bes kita cerita tentang apa ini ya Mas? Tentang fikih muamalah ya? Iya, tentang fikih muamalah. Ya. Untuk kesibukannya sekarang ngapain saja Pak? Saya ya aktivitas terutama tentu ngajar ya, dosen Febi. Saya ngampu studi Islam, usul fikih, juga ekonomi syariah di Prodi Manajemen Bisnis Syariah Febi. Selain itu juga saya sebagai ketua bidang Kominfo di Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren Happy Trend Solo Raya. Itu juga selain itu peneliti di cahayainstitute.id. Gitu Mas. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar pengembangan ekonomi dan bisnis di pesantren dalam tinjauan fikih muamalah. Ngomong-ngomong soal pesantren nih Pak. Ya. Pesantren ini kan sering dianggap lamban dalam merespon modernisasi yang digagas oleh pemerintah. Tetapi dalam perspektif ekonomi, kita dalam pesantren khususnya dapat bersaing dan tentunya ada hal menarik. Ya. Dalam ekonomi juga kita dibekali dengan ilmu fikih muamalah kan Pak. Ya. Nah, menurut Bapak pengertian dari fikih muamalah itu seperti apa Pak? Oke, Mas Hilman. Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik kita diskusikan ya pada pagi hari ini, teman-teman. Jadi untuk pesantren saat ini memang sudah semakin berkembang ya daripada mungkin pesantren-pesantren klasik zaman dulu ya. Meskipun zaman dulu juga sudah sangat berkembang dan kita rasakan manfaatnya sekarang gitu dari perkembangan pesantren, terutama dalam sisi pendidikan. Nah, jadi kalau dari sisi pendidikan, pesantren di Indonesia memang sudah sangat luar biasa bagus ya. Bahkan juga kita kan patut bersyukur misalkan kita mampu menempatkan para sesepuh pesantren, para kiai ya, para simbol-simbol pesantren menjadi orang nomor 1 di negara ini ya. Kalau yang sekarang kan pakai Ma'ruf Amin, nah itu adalah pengasuh pondok pesantren juga sebagai wakil presiden ya. Di beberapa saat yang lalu kita tahu Presiden Gus Dur ya, itu favorit saya, itu juga presiden kan nomor 1, itu Iya. juga alumni pesantren. Nah, artinya bahwa pesantren ini di Indonesia sangat penting perannya. Nah, terutama untuk saat ini adalah bagaimana pesantren ini bisa kemudian mengembangkan ekonomi dan bisnisnya. Gitu. Kalau dulu kan ya sudah mulai muncul ya ekonomi dan bisnisnya ya, tapi dalam bidang jasa biasanya kan, jasa pendidikan. Jadi para santri kemudian datang ngaji di pesantren, mereka bayar. Nah, dari pembayaran itu kan bisa kemudian memutar uang ya di pesantren itu, menggaji para ustadz ya, menggaji para ustadzahnya gitu, para pengelola pesantren dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini karena potensi ekonomi syariah itu sangat besar. Oke, nah tentu ini juga harus bisa ditangkap gitu loh potensi itu. Jadi jangan hanya potensi ekonomi dan bisnis syariah ini dikelola oleh orang non pesantren ya, meskipun kalau itu umat muslim oke ya, tapi kalau misalkan ada juga kan
orang non muslim dengan korporasi besar, ya, dia punya aset besar, punya modal besar dan mengelola ekonomi syariah. Nah, sedangkan banyak. kita nih pesantren, umat muslim, para kiai, para asatid yang notabene setiap hari kan bergelut di dunia pendidikan Islam ya. Iya. Itu juga harus bisa dong mengelola ekonomi dan bisnis pesantren ya. Nah, makanya muncullah kemudian kalau dalam konteks Indonesia saat ini namanya ada Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren atau Hebitren. Oh, Hebitren. Itu dibentuk oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin ya, waktu itu Pak Wakil Presiden bersama Bank Indonesia sekitar tahun 2020. Ya, 2020. Nah, terus berkembang sampai sekarang dan alhamdulillah kalau konteksnya pusat sudah besar dan di Solo Raya, nah ini juga sudah mulai berkembang. Nah, saya kebetulan di Hebitren Solo Raya sebagai Ketua Bidang Kominfo juga bertugas mensosialisasikan ini bersama para kiai juga yang kemudian mereka selain mengembangkan pendidikan di pesantrennya, mereka juga mulai punya unit-unit bisnis ya, bisnis real ya, bisnis bisnis yang ada di pondok pesantren itu. Kemudian harapannya mereka bisa mandiri dari bisnis itu, kemudian bisa mendukung terhadap kegiatan-kegiatan pesantren. Nah, kaitannya dengan fikih muamalah, Ya. ini adalah praktek fikih muamalah yang sesungguhnya gitu ya. Ya. Kalau kita di kampus kan masih baru ide ya, Iya. baru normatif, baru teori begitu fikih muamalah itu. Nah, di Hebitren, di Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren ini, fikih muamalah itu kita praktekkan. Nah, gitu ya, kita praktekkan dalam bisnis dan pengembangan ekonomi pesantren itu syariah. Seperti itu, Mas. Oh, berarti itu menjadi peluang besar ya, Pak, bagi Betul. kita untuk mempraktekkan seperti apa itu bisnis dan Ya. ekonomi syariah. Betul. Jadi dipraktekkan ya, kalau misalkan kita kalau diajari di kampus misalkan fikih muamalah dasar ya, tentang itu apa fikih muamalah, kemudian kalau fikih muamalah itu kan tentang ekonomi syariah kan ya, kita fokusnya ya. Bagaimana misalkan tentang akad-akad jual beli ya, akad sewa menyewa, ijarah, murabahah tadi jual beli ya, kemudian juga misalkan musyarakah ya, mudharabah dan sebagainya. Nah, itu harus dipraktekkan itu loh. Salah satunya ya di pesantren itu. Pesantren punya unit-unit bisnis, kemudian mereka tentu menggunakan sistem ekonominya ada ya pakai sistem fikih muamalah gitu, seperti itu. Nah, untuk gambaran umum yang dikaitkan dengan ekonomi dan bisnis di pesantren itu seperti apa, Pak? Baik, jadi gambaran umumnya gini, misalkan kita ke Hebitren ya, misalkan yang ada di kami ya. Kita ada punya program itu namanya pertanian greenhouse ya. Pertanian. Ya, jadi pertanian dengan metode modern greenhouse itu ada 2 komoditas yang kita kembangkan ya. Itu ada melon organik, intanon, dan juga cabai organik. Nah, ini ya. Nah, melon organik dan cabai ini itu bentuk fikih muamalahnya adalah jadi ada stakeholders ya, yaitu Bank Indonesia. Mereka punya program itu, kemudian memberikan hibah kepada Hebitren ya, memberikan hibah greenhouse-nya. Greenhouse itu kan semacam rumah ramah lingkungan ya, rumah hijau ya, kalau bahasa sering kan greenhouse, rumah hijau ya. Artinya jadi kebun tetapi yang dikelola dengan teknologi. Nah, gitu. Nah, dari situ kemudian hibah ya lumayan besar ya, cukup besar. Nah, itu dihibahkan kepada pesantren. Nah, pesantren diminta untuk mengelola itu. Nah, mengelola itu, kemudian dari hasil pengelolaannya tersebut panen gitu. Nah, kemudian dari hasil panen itu sudah ada lembaga yang menyerap dari hasil panen melon itu. Nah, otomatis itu kan pesantren bisa menjual ya, dan sudah ada yang membeli. Nah, dari situ saja kita lihat sudah ada praktek merubah. Nah, ya, ada praktek jual beli antara pesantren yang punya produk melon kemudian dibeli oleh stakeholders ya. Nah, biasanya ke supermarket besar ya.
ke supermarket besar yang kelas melonnya juga bukan kelas bawah, tapi kelas internasional sebenarnya. Gitu. Jadi sekilo itu hampir 30 ribuan. Karena melon organik. Dan rasanya memang enak sekali. Segar, manis, tapi juga manisnya tidak terlalu manis. Dan bebas gulanya itu diatur gitu kan. Itu ada teknologi untuk mengatur tingkat kemanisan dari melon tersebut. Nah, itu sudah menjadi sebuah praktek dari fikih muamalah ya, berupa jual beli. Nah, gitu. Ada juga kemudian yang lain ya. Misalkan praktek lele, budidaya lele. Kalau ini peternakan, kalau tadi pertanian ya, ini peternakan. Nah, ini juga hampir mirip. Jadi ada stakeholders ya, kemudian memberikan semacam kolam lele. Ya. Nah, dari situ disupport juga bibitnya, disupport pelatihannya untuk bagaimana mengelola kolam lele itu ya. Kemudian setelah masa panen, nah itu pun diserap kembali. Nah, itu juga kalau ini mirip merubah ya. Sama-sama konsep fikih muamalahnya itu merubah. Nah, ada juga yang lain, misalkan contohnya ini roti ya. Nah, pengembangan roti, bisnis roti. Nah, kalau ini sistemnya seperti ada yang ini ya, musyarakah, jadi investasi. Nah, jadi pesantren kemudian dibiayai oleh stakeholders ya, kemudian dia diberikan alat ya, diberikan packaging dan sebagainya. Nah, nanti setelah jadi produksi dan ada yang membeli, ada yang memesan roti itu. Nah, itu kan ada pemasukan tuh. Nah, karena tadi akadnya musyarakah, maka ada bagi hasil. Nah, ya ada pesantren dapat sebagian persennya, kemudian bagi si yang stakeholders, musyarakah, investor tadi juga ada bagian hasilnya. Nah, ini artinya sudah dipraktekkan ya, bukan hanya sekedar teori fikih muamalah saja gitu. Jadi sudah dipraktekkan oleh Habit Trend dan pesantren gitu. Seperti itu. Lah, untuk bagian yang mengelola itu dari santri itu sendiri atau bagaimana, Pak? Oke. Untuk pengelola tentu di situ ada semacam struktur yang rapi juga ya, manajemen yang bagus gitu. Nah, makanya kita manajemen bisnis ya. Nah, jadi manajemen bisnis juga salah satu bagian dari fikih muamalah gitu ya, supaya tadi konsep musyarakahnya itu betul-betul untung. Nah, maka salah satu caranya manajemennya kan juga harus rapi ya. Nah, itu manajemen bisnis salah satunya ya, ada pengelolanya itu ya. Nah, dari kalau teknis kami pengelolanya itu adalah tentu kalau pimpinannya dari senior yang mengelola pesantren tersebut ya. Biasanya ditunjuk oleh Pak Kiainya, pengasuhnya. Misalkan ada ustadz atau ustazah senior yang pengalaman tentu dan kompeten ya, punya keahlian di bidang ekonomi dan bisnis juga. Nah, itu diminta untuk menjadi pengelola. Nah, baru nanti dari pengelola itu, dari manajernya katakanlah begitu ya. Nah, itu ada ke bawahnya lagi. Ada bagian supervisornya gitu, ada bagian marketingnya, ada bagian produksi kan gitu ya. Ada bagian digital marketing. Nah, jadi yang itu biasanya dari santri juga biasanya yang santri senior tentu ya. Karena kalau terlalu kecil juga kan nanti susah ya. Nah, ini yang sudah agak besar, mereka senior dan dibekali. Nah, dibekali bagaimana supaya mereka itu betul-betul paham tentang manajemen bisnis. Gitu ya. Seperti itu. Lah, untuk fenomena ekonomi dan bisnis itu sendiri yang terkini itu bagaimana, Pak? Oke, fenomena bisnis pesantren ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, potensi ekonomi dan bisnis pesantren itu sangat besar. Karena tentu pesantren di Indonesia ini kan hampir berarti ratusan ribu ya, kalau yang besar sama kecil-kecil dan sampai pelosok gitu ya. Nah, ini potensial sekali pesantren itu memiliki bisnis gitu. Kalau misalkan tadi saya sampaikan di awal ya, pasar yang sudah ada dari pesantren itu justru dikelola oleh orang lain. Nah, itu kan outcome dan output untuk pesantrennya kan minim ya. Nah, tapi kalau kita kelola sendiri dengan manajemen yang baik gitu, dengan cara yang profesional, nah itu ada pemasukan untuk pesantren itu sendiri. Nah, fenomenanya ya alhamdulillah dengan dukungan pemerintah ya,
dari Pak Wapres terutama yang fokus kepada pengembangan ekonomi pesantren, didukung juga oleh BI, Bank Indonesia, didukung oleh BUMN ya, BUMN gitu, ada yang BUMN perbankan, BUMN pertambangan misalkan juga masuk ya. Karena mereka kan punya CSR biasanya. Nah ya, CSR-nya kemudian bisa dikelola oleh pesantren tersebut gitu. Ada juga dari swasta juga banyak yang tertarik. Itu dari swasta ya, dari perusahaan-perusahaan besar swasta itu mereka kemudian ingin menginvestasikan investasikan modalnya di unit bisnis pesantren. Nah, ini saya kira sangat-sangat menarik ya, ekonomi dan bisnis pesantren ini. Untuk alokasi dari Habit Trend itu mencakup pesantren mana saja, Pak? Dia seluruh apa sudah meluas apa? Ya, seluruh pesantren sebenarnya. Di semua pesantren yang itu tentu kalau dari kita legalitas pesantrennya dulu ya. Nah, kan ada pesantren kemudian punya legalitasnya, bahkan juga terdaftar di Kementerian Agama, kan ada nomor unit pesantren begitu. Nah, itu boleh bisa bergabung dengan kita. Gitu ya. Terutama yang kemudian sudah memiliki unit bisnis yang berjalan. Nah, tapi juga misalkan ada pesantren yang punya potensi besar tapi belum unit bisnisnya belum berjalan. Nah, di situ juga bisa juga. Nah, justru malah mereka bisa mereplikasi dan menduplikasi. Ya, menduplikasi dan mereplikasi. Nah, duplikasi itu ya. Duplikasi itu artinya mengikutin duplikat gitu, meniru. Nah, setelah itu direplikasi, diubah sedikit-sedikit. Nah, karena tentu disesuaikan dengan potensi pesantren tersebut kan ya. Nah, jadi dari situ dan harapannya nanti setiap bisnis pesantren itu bisa berjalan. Ini juga konsep fikih muamalah. Gitu. Karena prinsip dasar fikih muamalah itu kan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, gitu kan. Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini tolong-menolong dalam bisnis tentu kan juga sangat penting ya, sangat diperintahkan. Jadi prinsip dasar fikih muamalah itu sudah dipraktikkan di pondok pesantren begitu. Gitu, Mas. Nah, untuk peran kampus dan stakeholder. Oke, nah itu pertanyaan bagus, Mas. Terus pertanyaannya apa kita nih ya? Nah, saya dosen, Mas Alimin juga adalah mahasiswa ya. Tentu dengan teman-teman HMPS ya, MBS lagi kan, itu manajemen bisnis syariah. Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang kita lakukan tentu adalah mendukung itu ya. Kalau dari sisi kampus, alhamdulillah kalau kami Febi kebetulan juga menugaskan saya ya dengan Pak Irsyad ya, teman dosen, dan juga Pak Dekan, Pak Dr. Rahmawan Arifin, Dekan Febi kita, itu juga sebagai dewan pakar di kepengurusan Habit Trend Raya. Dan Pak Rektor itu adalah sebagai dewan penasihat. Gitu. Jadi secara teknis langsung dosen dan juga para pimpinan pejabat kampus sudah masuk menjadi pengurus dari Habit Trend itu. Tentunya kalau jadi pengurus kan kita bisa merumuskan berbagai macam kebijakan ya untuk nanti jadi program kerja itu. Nah, tinggal nih mahasiswanya nih. Nah, mahasiswa bisa peran apa nih? Prodi HMPS MBS ya. Lakukanlah misalkan program-program di pesantren ya. Di sana bisa pelatihan, misalkan pelatihan digital marketing. Itu dibutuhkan ya untuk pesantren itu. Penting banget. Nah, kemudian juga misalkan paling sederhana bagaimana foto produk. Ya, pesantren punya produk roti. Nah, atau ada pesantren dekat sini dia punya semacam produk susu kedelai. Nah, susu kedelai tapi masih dikemasnya itu masih sederhana. Nah, ini bisa tuh teman-teman masuk ke sana, mengemas kemasannya bagaimana yang baik ya. Ajari bagaimana foto produk. Nah, yang cekrek, setelah itu ajari digital marketingnya. Ya kan, apakah itu pakai sosial media atau pakai marketplace ya. Nah, atau pakai website misalkan ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Oke. Nah, kalau kemudian yang lain juga bisa misalkan ke sana penelitian ya. Nah, saya sering melakukan penelitian juga tentang Habit Trend ini kan.
Nah, ada penelitian tentang habit trend. Pengabdian masyarakat ya, nah, PKM kalau kita dosen, atau juga kemudian pengajaran ya, kita sesekali ngajar teman-teman santri atau teman-teman kiai, diskusi ya, brainstorming, workshop, seminar misalkan, itu bisa kita lakukan ya. Nah, itu kita kampus ya. Nah, juga bukan hanya kampus tentunya, karena nggak bisa selesai hanya dengan kampus dan pesantren aja ya. Iya. Kita perlu permodalan nih misalkan. Permodalan. Nah, berarti kalau modal berarti kita harus ke bank. Nah, jadi bank-bank syariah itu juga harus masuk ke sana. Sekaligus juga mengajak ya kami ya, monggo ya para lembaga bank syariah atau BMT misalkan itu, atau koperasi syariah dan sebagainya, ayo kita sama-sama mengembangkan bisnis dan pesantren, bisnis dan ekonomi di pesantren ini ya. Itu, atau juga yang lain juga banyak ya, perusahaan swasta tadi. Satu lagi, perusahaan media. Ini juga penting ya. Nah, perusahaan media ya, TV kah, atau sekarang kan banyak broadcasting YouTube ya, online ya, radio kah, atau media online, media apa gitu. Ayo kita juga kembangkan ekonomi dan bisnis pesantren itu secara medianya, sosialisasikan lewat media ya. Iya. Sekarang itu semua yang viral itu kan mudah diakui oleh masyarakat ya. Iya. Bahkan disorot oleh pemerintahnya cepet ya. Kalau sekarang media sudah viral gitu. Jadi itu media ya, BUMN, perbankan, dan juga kampus, nah kita itu perlu bersama-sama untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis pesantren. Gitu, Mas. Nah, untuk ekonomi dan bisnis di pesantren itu juga berdampak di masyarakat sekitar nggak Pak? Jelas sangat berdampak ya. Jadi dampak pengembangan ekonomi dan bisnis pesantren itu bukan hanya untuk keluarga besar pesantren itu ya. Katakanlah kalau dalam bayangan kita mungkin pesantren itu kan ya kayak dipagari misalnya gitu ya. Iya. Nah, hanya untuk itu. Iya. Ternyata tidak itu. Jadi masyarakat sekitar itu juga mendapatkan manfaatnya. Nah, prinsip muamalah tadi, fikih muamalah pertama ya, ta'awun itu ya. Nah, jadi misalkan gini, bahan produksi roti yang dibuat oleh pesantren, nah itu kita tidak jauh-jauh cari ke pemasok yang jauh tentu. Nah, serap dulu potensi masyarakat di situ ya. Nah, misalkan kita perlu tepung beras ya. Nah, tepung beras itu berarti ya carilah dari sekitar pesantren itu yang mereka misalkan penjual beras atau petani misalkan ya, nah itu diserap dari situ. Nah itu kalau roti. Yang lain misalkan tadi petani cabai ya. Iya. Nah, pertanian cabai itu juga melibatkan masyarakat sekitar. Iya. Petani melon ya. Nah, itu saya pernah ikut panen melon. Oh, itu masyarakat juga ikut di situ gitu ya. Panen dan ya paling tidak ikut mencicipi dulu lah ya melon yang agak mahal tadi itu ya. Jadi 30.000. 30.000 sekilo itu masyarakat sekitar juga ikut mencicipi itu dan merasakan ya. Nah, jadi sekitar itu pasti insya Allah ya akan mendapatkan manfaatnya juga. Dampaknya cukup besar ya teman-teman bagi masyarakat sekitar adanya ekonomi dan bisnis ini di pesantren. Nah, untuk ternyata itu peran dari adanya ekonomi dan bisnis di pesantren itu sangat besar sekali ya Pak. Betul. Peran, terus peluang, terus adanya perkembangan yang cepat tadi dari tahun 2020 ya. Sampai sekarang ini kan baru berjalan 3 tahun. Ini cepat. Ya. Nah, sekian dulu podcast Ngofilah kali ini. Terima kasih Pak Asep yang sudah menjadi narasumber yang luar biasa pada podcast kali ini. Dan bagi kalian teman-teman, jangan lupa untuk pantengin channel HMS MBS UIN Surakarta. Akhir kata Pak Asep mohon pamit dan saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke.